Kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Tidak mau tahu dan tidak tahu tentang Masjid Aqsa, sehingga mereka bisa dikatakan minim sekali menghubungkan antara doanya dengan Masjid Aqsa ini atau memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada mereka. Dari sisi lain juga media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan sehingga umumnya kaum muslimin takut untuk datang ke sana. Takut karena ada keributan, takut karena tidak ada keamanan. Saya perlu menyampaikan jemaah sekalian bahwasanya memang betul Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Sebagaimana dulu Indonesia waktu dijajah oleh Jepang. Tapi kaum muslimin di Indonesia pada saat itu hidup. Mereka bertransaksi, mereka makan, mereka sekolah. Tapi ada penjajah dan mereka berusaha melawan. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di sana. Dan mereka tetap makan, mereka berumah tangga, mereka berdagang, mereka bersekolah, semua lagi dijajah. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dari sisi lain, selain memang dasarnya di sana muslimin sedang tertindas dan mereka punya dua alasan yang sangat mutlak kenapa mereka harus mempertahankan diri mereka di sana, dan juga kenapa kita harus membantu mereka? Pertama, karena Islam. Mereka Muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang Muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka Muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini saudaraku, selain penduduknya memang muslim yang harus kita bela, punya fadilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa masjid yang pertama, masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Disebutkan dalam riwayat Sahih riwayat Bukhari bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram Mekah. Kemudian Abi Dzar bertanya, apa lagi ya Rasulullah, masjid yang mana lagi setelah itu? Kata beliau SAW adalah Masjid Aqsa, dan Aqsa ini artinya jauh. Disebutkan dalam surah Isra, Allah berfirman di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Karena pada saat itu jaraknya antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa kalau menunggangi kuda tercepat sebulan. Jadi sangat jauh yang telah kami berkahi di sekitarnya. Baik, yang kita ini titik beratkan di sini teman-teman sekalian. Abi Dzar berkata, kata Nabi SAW, Masjid Aqsa masjid yang kedua. Kata Abi Dzar, berapa tahun antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Artinya dia masjid yang kedua. Hadis yang kedua menyebutkan dalam fadilah Masjid Aqsa adalah hadis yang masyhur, yang sahih, di mana Nabi SAW juga riwayat Bukhari
bersabda tidak boleh orang mengunjungi masjid secara khusus kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah, masjidku ini di Madinah, masjid Nabi SAW, dan juga masjid Aqsa. Jadi masuk di dalamnya masjid Aqsa ini. Juga dalam hadis berhubungan dengan masalah itikaf, kata Nabi SAW, itikaf yang paling afdal ada di 3 masjid. Di masjidku ini, di masjid Mekah yang ada Ka'bah, dan masjid Ilya atau masjid Aqsa. Fadilah yang lain adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami telah berselisih, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, sholat di masjid ini atau sholat di masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di masjid di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai dengan tali sendal, artinya sangat murah. Tali sepatu kalau kita beli sekarang anggap 10.000 rupiah. Senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar, gitu kan? Mestinya tahu kalau di sana tuh mempertahankan tanah seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini sudah satu hal yang luar biasa.